Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan praktek ya, membuat multi edit ya, Ajax tapi untuk mengupdate data. Jadi kurang lebih nanti hasilnya akan seperti ini. Jadi kalau kita mau mengandung data di sini, misalkan umurnya awalnya 0 jadi 14, kemudian ini 0. Kita lihat di datanya itu kan di tabel users ya. Wait, ini tabel users ya, kalau nggak salah ya, benar, users. Itu ada last name, ada age, ada macam-macam ya. Oke. Jadi di sini kita membuat tabel last name, username, ada first name, ada last name, ada age, ada action. Jadi pastikan itu datanya lengkap ya. Di database juga harus ada tabel itu. Oke, kita ke browser dulu. Di tabel user di sini ada username, password, email. Oh, bukan yang itu berarti. Wait. Itu di tabel kontak kayaknya ya. No, bukan. Page. Bukan juga. Kita buka codingannya dulu ya. Di codingannya itu kita pakai live table, load data, kita pakai model namanya live table. Controllers, models, live table model, sampel data ternyata ya. Salah saya. Yang benar adalah sampel data. Kita buka ini, sampel data di sini adalah seperti ini. Nah, di sini awalnya tes ODD, age-nya 0. Setelah kita ganti tes ODD 0, kita ganti jumlahkan jadi 90 ya. Kemudian kita klik di tempat lain, harusnya dia bisa mengupdate di sini. Kita refresh browser ini, muter-muter. Nah, ini sekarang update datanya sekarang menjadi 90. Kemudian misalkan tes ODD ini menjadi, saya ganti jadi Jokowi misalkan ya. Dan misalkan ini saya ganti menjadi Ridwan Kamil. Nah, saya klik di tempat lain, maka di sini di localhost dia juga akan diupdate ya. Di tabel ini kita refresh aja. Nah, ini kita refresh sehingga datanya menjadi, nah kita lihat Joko, nah ini Ridwan Kamil ya, masuk ya datanya ya. Oke, kita akan membuat satu tabel sendiri ya, untuk mencoba. Misalkan kita akan menggunakan edit langsung ke tabel post. Kita lihat tabel post ini isinya apa aja. Nah, ini ada post title, post description, ada author. Oke, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita membuka aplikasi Notepad++. Ya, Notepad++-nya kita buka. Ya, di sini ya. Di sini pertama kita, karena saya pakai controller welcome ya, saya akan menggunakan controller yang sama dengan contoh di sini. Di sini kita akan membuat function baru. Misalnya namanya adalah post, ajak post. Jangan lupa kurung buka kurung tutup.
Nah, seperti ini. Biasakan ya, kurung buka dan kurung tutup ini pastikan ya rata ya. Kita menggunakan template yang sama dengan contoh this load helper URL. Jadi helper URL ini gunanya untuk agar fungsi-fungsi yang berhubungan dengan URL itu berfungsi dengan baik. Jadi misalnya fungsi seperti form open, form close itu menggunakan helper itu. Oke, kalau ininya nggak dibuka, nggak tidak di load, maka dia akan error nantinya. Oke, kita lanjutkan. Saya akan membuat dia meload fungsi view, maksudnya this load view. Di sini saya akan mencoba di folder coba juga kita membuat post ya. Post di sini adalah view yang akan kita buat. Nah, maka dari itu kita buatlah post di sini. Kita cari view liftable di sini. Kita cari ya. Kita buka, kemudian kita save as dengan nama post. Kita ke folder view, kemudian coba, kemudian liftable. Nah, ini dia. Ini kita save as aja. Bapak saya nggak bisa save as kalau di sini nggak bisa save as karena nggak punya kode sumbernya. Nah, yang penting itu di sini ada jQuery ya. jQuery untuk membuat ini ya, kemudian ada Bootstrap, kita pakai MaxCDN, kemudian ini juga seperti itu. Kemudian style sheetnya itu kondisional ya. Kemudian di sini ada first name, last name, age, action. Pertama kita save as dulu aja, file save as. Di sini kita tadi pakai view namanya post. Jangan lupa karena post kita harus buka database-nya seperti apa. Database-nya di sini. Oh, di sini ya database-nya ya. Database-nya ini post itu ada judul, ada description, ada author. Oke, title sama description aja dulu sementara. Judul dan deskripsi. Untuk itu kita buka di notepad ini, kodenya menjadi seperti ini. Atau biar banyak ya, samakan aja 4. Ada ID, kemudian judul, kemudian isi, kemudian ada author. Jadi sama-sama 4. Simpan author. Oke. Kemudian kita lihat lagi di database-nya, pastikan sama ya. Oke, put description author. Oke, sudah benar. Kita kembali ke notepad. Kemudian di sini ada script ya. Script ini yang akan kita gunakan juga untuk melewat data yang akan kita gunakan. Nah, di sini kita membuat fungsi function load data. Load data ini penting ya, karena dia akan dipanggil oleh ini, yang fungsi kita ini. Oke, dia akan memanggil fungsi load data. Nah, karena load datanya akan kita buat berbeda, maka kita taruh di sini. Kita ganti jadi load post. Load post. Otomatis di controller welcome kita butuh fungsi namanya load post. Mungkin kita duplikat aja yang di sini ya. Gak bisa duplikat Pak, kita langsung aja wes di sini. Function load post. Kemudian di sini kurang lebih sama ya.
data sama dengan this list table model load post. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita keluarkan adalah echo JSON encode encode data ini yang akan dikirimkan ke JavaScript tadi. Oke. Kemudian kembali ke controller welcome, kembali ke view post tadi. Di mana filenya tadi? Sepertinya saya perlu menutup semuanya yang lain ya. Oke, saya tutup semuanya dulu. Save to no. Oke, saya tutup yang lain dulu. Saya buka view post. Jadi view, kemudian coba post. Nah, ini jadi controller inilah yang akan dipanggil load post di sini. Load post ya, load underscore post. Di load post ini ngapain aja? Nah, ini jika ada data, maka data yang ditampilkan adalah, nah ini perlu disesuaikan. Ini ada first name, last name, age, ID button, class button. Nah, ini perlu disamakan ya. First name itu kita ganti dengan nama-nama di database. Di database itu namanya ada ID, post underscore title, samakan ya, post description dan author. Maka kita samakan. ID, kemudian ada post title, ya di notepad ya, seperti ini. Ada ID, ini ID, ada post title, kemudian setelah post title, ingat ini di post title itu T nya 1 ya. Kemudian ada post description, kemudian ada lagi author. Ini ganti, ini first name, ini masukkan judul, kemudian description, ini gak usah wis. Oke, saya simpan. Di sini kita ada 4 baris ya. Nah, ini begitu ada data masuk, ada tabel data, row ID, data count berapa dan seterusnya. Ini mungkin disamakan aja ya. Nah, ini bedanya di sini. ID first name-nya diganti dengan yang ada di database ya. Di database itu isinya ID, ada post underscore title. Oke. ID post underscore title. Nah, begitu pula yang ini juga post title. Kemudian post description. Nah, ini dia post description juga sama. Ini datanya. Kalau ini nama kolomnya di form. Kemudian age itu kita ganti dengan author. ID yang tetap untuk row ID-nya, kolom name sama dengan author. Ya, kolom name-nya ada post title, post description, ada author. Count diganti dengan author. Ini tombolnya. Kemudian HTML-nya diupdate ke yang baru. Kemudian
Nah, ini ada load data untuk meload datanya, kemudian on click. Nah, ini ada on click. Nah, ini maksudnya gimana? Jika diklik first name tag, first name adalah mengambil data dari tag first name. Ini harus diganti first name-nya menjadi post title. First name-nya diganti jadi post title. Last name menjadi post description. Begitu pula ini post title, ini diganti jadi post description. Dia ngambil teksnya dulu. Kemudian age, ini ada author, ganti menjadi author. Tagnya author dimasukkan ke dalam sini, tagnya post description dimasukkan ke sini, post title juga dimasukkan ke dalam variabel ini. Jika first name kosong masuk, maka munculkan ganti. Ini bukan first name ya, tapi ganti post title. Jika post title-nya kosong, maka masukkan nama, masukkan judul tulisan. Kemudian jika description kembangan kosong, maka masukkan deskripsi. Nah, baru ketika sukses ya mau masukkan data, kita akan memanggil controller namanya insert post. Habis ini kita buat controllernya, welcome insert post. First name diganti ya. Nah, data yang dimasukkan adalah kalau pas insert ini post title. Post title-nya apa? Post title juga. Kemudian ada post description, kita ganti menjadi sama post description. Oh, post description. Kemudian author juga sama. Oke, simpan. Oke, kita akan membuat insert post di controller welcome dengan meniru insert di sini. Nah, ini kita copy aja, kita ketik aja di sini. Load data, ini load post, kita taruh di bawahnya ya. Kita bikin fungsi insert post. Datanya kita posting dulu. Data sama dengan array dari apa ini? Pertama post title. Terus seperti itu, this input post title. Oh, ini jangan pakai titik koma ya, karena ini adalah bagian dari array, maka yang kita pakai adalah koma saja. Kemudian ada post description. Oh, dollarnya ya. This input post. Ya, seperti ini. Jadi jangan lupa ya, kalau di situ harus ada titik komanya. Kalau tidak ada titik komanya, dia akan error. Tapi di sini kita tidak pakai titik koma, karena di sini data di sini cuma array, itu sampai ke sini titik komanya dianggap sebagai satu kesatuan saja. Maka di sini kita pakai koma untuk memisahkan data yang lain satu dengan data yang lain. Author, this input post author. Sudah. Kemudian sama dengan ini, kita di seluruh model insert data. Jadi kita akan panggil model this
leave tabel model, insert post. Data yang dipakai adalah data. Maka kita akan membuat function insert post itu di model. Kita buka model dulu. Kita ke folder model, tabel model. Nah, di sini ada insert. Nah, ini kita akan membuat fungsi insert post. Maka kita buat aja function insert post data. Kemudian kita masukkan aja list db insert. Tabelnya yang kita pakai apa? Post. Datanya data. Sudah selesai sampai di sini. Kemudian update juga sama. Mungkin kita buat sekalian ya, biar nggak bolak-balik buka model, buka tutup model. Kita buat function update post data, sama dengan yang atasnya ya. Mungkin kita tinggal this db where id-nya id. Oh ya, ada id-nya. Update itu ada id-nya. Update post data, ada juga ada id-nya. Maka di sini juga sama. This db where id $id. Baru diupdate. This db update post data. Sudah. Itu untuk yang post. Untuk yang update ya. Kalau delete post, kita membuat fungsi namanya delete post, sama ya. Where baru sudah delete. Function delete post $id. Jangan lupa dikurung tutup. Tinggal ini this db where id-nya adalah id yang mau dihapus, kemudian kita delete this db delete. Ini diisi nama tabelnya apa? Post. Dah. Oke, untuk model sudah semuanya. Sekarang untuk view kita selesaikan. Masukkan judul tulisan, oke. Deskripsi, masukkan deskripsi. Kemudian ada lagi yaitu jika author yang kosong, maka masukkan nama penulis. Ya, nama penulis harus dimasukkan. Nah, seperti itu. Datanya post title, position, author. Kemudian jika kita klik ke tempat lain, klik ke tempat lain, otomatis menyimpan toh. Nah, ini kita arahkan ke update post. Update post itu yang mana? Ke sini, welcome. Kita belum buat update post, maka kita buat dulu function update post. Function update post. Nah, ini kurung tutup. Data yang mau dipost, yang mau diupdate apa? Oke, data sama dengan array. This sama dengan yang bawahnya ya, sama. Table column this input value. Nah, baru kalau sudah ketemu this input table column apa, this input post value-nya apa. Kalau sudah, baru di update.
this list tabel model. Nah ini update post data this input post ID. Kemudian kurung tutup ya, kurung tutupnya miliknya ini this update post data this input post ID. Oh ini titik komanya jangan lupa ya, harus lengkap. Oke, fungsi update post di list tabel model sudah ada belum? Kita cek. Update post sudah ada, update post data dan ID. Update post data dan ID. Oh di welcome ya, data dan ID sudah benar. Untuk update post sudah. Kemudian ini ya sudah ya. Kalau delete, I want to delete this. Nah ini diganti nih. Yakin ingin menghapus ini. Welcome delete post. Kita arahkan ke welcome delete post. Kita cek delete post di welcome sudah ada belum? Belum. Kita buat dulu. Function delete post. This list tabel model delete this input post ID. Nah gini, tinggal menghapus aja. Langsung panggil model delete post ada enggak? Oh ini delete post, ini bukan delete biasa, delete post. Nah baru ke list tabel model delete post sudah ada belum? Belum ada. Maka oh ini sudah ada delete post where ID delete post. Nah wes benar, berarti tinggal apa lagi? Harusnya sudah bisa ini. Kita lihat dulu apakah kita bisa membuka tabel ini dengan benar. Oke, sekarang kita menuju ke URL-nya welcome. Yang akan kita pakai adalah ajak post. Ajak post. Kita bukan menuju ke browser. Kita buka localhost /project 1 welcome. Kita dikasih ajak post. Salah, welcome harus 68, ada yang salah. Oke, kita ke 68. This input post gak kelihatan ya. Kita word wrap, view word wrap. Nah ini 66 yang salah tadi di barisan ke 68. Adalah this input post column, this input post ada yang error. View word wrapnya tuh gak ada error ya, masih belum mau word wrapnya itu loh, dia tidak mau. Oh mau, this input post tabel kolom ini kayaknya koma mungkin ya, kita lihat dulu koma tak. Update post, this input post tabel kolom, this input post value, kolom value. Itu ada di
update, tapi tidak benar ini. Oh, ini harusnya nggak pakai titik koma. Ini harusnya nggak pakai titik koma. Kita simpan, kita lanjutkan lagi. Oke, kita buka Notepad++ nya dulu. Oke, import tabel kolom. Ini update post, tabel kolom sama. Input value sama. Kolomnya apa, value-nya apa. Oke, kita lihat. Kita lihat lagi di browser. Apakah ada perbaikan? Error. Cannot reassign this. Line 86. Mari kita cek lagi line 86. List lift table method delete post. Ini kurang tutupnya ini. Kurung bukanya 2, kurung tutupnya kurang, makanya error. Oke, selanjutnya kita refresh dulu di sini. Line 86, cannot reassign this, welcome 86. This lift table model delete post. This input post ID. Ada yang salah. Kita cek lagi, apakah hanya itu aja yang salahnya. Tapi kalau melihat dari errornya ini, welcome 86, itu ya ini. This lift table model delete post, this input post ID. Ini kan mendelete toh, delete post ID-nya ini harusnya sudah benar. Saya nggak tahu dengan error ini, maka saya browsing dulu. Cannot redeclare reassign this. Jadi menurut keterangan ini adalah program errornya. Solusinya bagaimana? Here's reference classes and object. It describes how inside a method point so the object has been omitted and open. It basically refers outside a method so. Di luar kelas harusnya bisa sih. Dia masih di dalam kelas. Dari refresh. Mana ya? Line 86. List lift table model delete ini. List table model delete post. This input post ID. List table model.
delete post itu bener udah. Oke. Kita belum bisa memperbaiki ini kayaknya ya. Bentar. Kenapa ini kok error? Welcome delete post. Pasti ada sesuatu yang errornya. Oke, gini aja. Ini saya komentari dulu. Delete postnya saya komentari dulu, saya simpan. Kita lihat hasilnya. Apakah benar itu yang memuat masalah? Non abstract method welcome delete post must contain body. Welcome 87. Nah, ini pasti ada yang salah ini. Sekarang ke 87. Oh, ini singgarai. Ini delete post itu nggak ada bodinya. Ini harusnya kurung kurawal. Nah, ini loh. Ngantuk ini. Ini saya cut, saya paste. Ini harus ada kurung buka, kurung tutup. Nah, gini. Nah, ini tutup ini. Kemudian ini dihapus. Simpan. Oke, kita refresh lagi. Tuh kan, sudah bisa kan? Ada nih. Kita nggak bisa nambah baru ya. Kita lihat, kita kasih contoh satu data dulu. Untuk post ini ada datanya tidak. Saya coba buka MySQL. Post. Ada datanya. Kenapa kok nggak muncul di sini? Pasti ada masalah. Kenapa di sini kok tidak muncul datanya di post, isi ID, judul, isi author? Kita cek dulu di inspect element. Kenapa kok tidak muncul? Ada 7 error. Kita klik errornya itu satu persatu. Jadi file to load resource the server, ini di browser ini saya lihat ya, file to nih load postnya nggak mau dia, jadi ternyata ada internal server error. Kita buka load post. Nah, ternyata load postnya belum muncul. Nah, ini kita inspect elemen dulu. Load postnya masih belum muncul. Kita buat dulu fungsi load postnya dulu di model. Load post. Nah, ini loh. Ini kan welcome-nya. Di modelnya yang bermasalah. Load post. Nah, ini kan load data. Kita buat dulu fungsi load post. Langsung load post. This DB order by ID descending. Bisa makan aja mungkin ya. Kemudian
query sama dengan this db get, tabelnya adalah post, kemudian return query result array. Oke, kita coba kembali ke browser, kita refresh. Apakah ada error lagi? Ada error lagi. Load post error masihan. Kita klik nih error post ini. Ada internal server error. Jadi caranya debugging seperti ini ya. Mana errornya? Kita preview aja. Call to undefined method leave table model load post. Nah, load post. Welcome, jangan belum disimpan tadi. Load postnya belum ada. Ternyata di sini load L post. Nah, salah kata, salah ketik. Saya simpan dulu. Oke, kita kembali ke browser. Kita refresh. Ini ada. Ini konten ke 759 saya ganti ya, coba ya. 759 ganti ke anu. Masuk tidak? Ya, ada update post. Data yang dikirim adalah anu. Tabel kolom adalah ini, ID-nya ini. Setelah di load post, nah seperti ini, dia akan melewat ulang semuanya. Oke, kita lihat di database, masuk tidak? Kolom ke 759. Oh, postingan ke 759. Search. Oh, ini enggak bener ini. Harusnya ini ke halaman berapa enggak tahu. Kita cari aja ya. Kita cari di judul 759. Post title like 759. Nah, ini ya, like persen. Go. Nah, ini sudah post itu jadi anu. Oke, selanjutnya kita coba. Ini yang sudah benar ini. Menghapus. Ini saya hapus ya. Saya ini oke. Saya akan refresh di sini. Select butang from ini, kita refresh aja. 759 harusnya dia nggak muncul. Ya, like persen, post title like 759. Kita klik go. Sudah nggak ada lagi. Lalu kalau kita pengen mau membuat baru, bisa tidak? Kita klik, masukkan judul tulisan. Oke. ID-nya 888, judulnya ini adalah judulnya, isinya anu. Author-nya ya jangan dulu lah, nggak usah kayaknya. Kita klik plus. Kayaknya ada yang salah ini ya. Pasti ada yang salah ini. Kita inspect elemen. Pasti ada yang salah itu, error. Nah, ajak post. Kita ulangi, kita refresh dulu. Ajak post.
ini nggak ada error. Begitu kita klik plus, kita klik network dulu ya, plus akan jadi tulisan. Oke, saya masukkan. Oke, sementara kayaknya kita ini dulu aja, multi edit dulu, pastikan sudah bisa ya. 757 misalkan saya 75 3 kali 75 nya, harusnya dia sudah bisa 75. Saya coba cek ya. Oke, kita sampai ke ini dulu, 75. Oh ya, ini 75 bener kan, bisa. Oke, yang penting kita sudah bisa delete sama itu dulu. Untuk yang create silahkan dicoba inspect elemennya dulu, kira-kira errornya sampai ke mana. Oke, demikian untuk pertemuan kali ini, sampai ini dulu. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan atau besok atau lusa, boleh di zoom nanti. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.